Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan penjelasan di bab yang kedua, yang terakhir, yaitu mengenai wakaf, yang mana haji, zakat, wakaf itu merupakan bagian yang kita pelajari dalam ilmu fikih ya. Apabila kita sudah memahami zakat seutuhnya dari video yang kemarin, mulai dari pengertian sampai jenis-jenis zakat mal gitu. Apalagi kalau kita sudah memahami pengertian zakat yang kemarin, zakat infak sodakoh ya, insya Allah kita akan mudah memahami pengertian wakaf. Kita mulai saja. Wakaf termasuk amal jariyah. Bapak ini sumbernya ini dari buku paket PAI yang terbaru ya. Insya Allah nanti Bapak share bukunya. Wakaf termasuk amal jariyah. Amal jariyah, amal artinya perbuatan, jariyah artinya itu yang mengalir ya gitu. Jadi amal soleh yang walaupun si pelakunya itu sedang tidak beramal, atau walaupun si pelakunya itu sudah wafat, maka pahala dari amal tersebut akan terus mengalir. Nah, itu yang dinamakan amal jariyah. Nah, wakaf termasuk salah satunya. Wakaf termasuk amal jariyah, amal yang akan terus mengalir, yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang berwakaf atau wakif. Nah ya, yang perlu kita ketahui, orang yang berwakaf sering disebut dengan wakif gitu, telah meninggal dunia. Artinya seorang wakif akan terus menerus menerima aliran pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh umat. Wakaf juga merupakan salah satu sarana pemberdayaan, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat gitu. Jadi sama seperti zakat, yang mana termasuk ibadah sosial ya. Zakat, wakaf sama termasuk ibadah sosial, yang mana objeknya itu adalah sesama manusia ya, ikut memberdayakan, ikut membantu sesama manusia. Potensi wakaf yang sangat besar di Indonesia membutuhkan manajemen pengelolaan profesional agar sesuai peruntukan zakat. Salah satu lembaga ekonomi Islam selain zakat yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf ya, sudah tadi Bapak bilang. Kita lanjut ke pengertian wakaf. Wakaf secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya, asalnya dari fi'il madinya waqafa yaqifu waqfan. Jadi diambil dari masdarnya gitu. Kalau kita tinjau dari segi bahasa, penggunaan kata wakaf ini sudah sering kita dengar ya. Dimulai dari ilmu tajwid, ada yang dinamakan waqaf, artinya tanda berhenti gitu ya, tanda berhenti. Kemarin di haji kita bahas ada yang dinamakan wukuf. Wukuf artinya berdiam diri di padang Arafah gitu. Berasal dari kata bahasa Arab waqafa yaqifu waqfan, diambil dari masdarnya yang secara bahasa memiliki arti berhenti, berdiri, berdiam di tempat atau menahan ya. Tapi Bapak lebih enak dalam hal ini artinya itu menahan ya. Jadi wakaf artinya menahan. Secara istilah, wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik kepada orang dengan ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam gitu. Supaya ada gambaran, mari kita bandingkan dulu antara wakaf dengan zakat, infak, sodako yang kemarin kita udah bahas. Wakaf itu lebih cenderung dekatnya itu ke infak ya.
Kemarin kita udah bahas zakat hukumnya wajib kepada dari harta tertentu pada waktu tertentu kepada orang tertentu. Kalau infak itu bebas, dari harta apa saja, waktunya bebas, penerimanya juga bebas gitu. Nah, wakaf itu lebih dekat pengertiannya itu dengan infak, ya. Hukumnya sunnah, dari harta apa saja, waktunya bebas, penerimanya bebas gitu. Cuma ada perbedaan yang mendasar antara infak dan wakaf, yaitu infak kan zakat sama infak kemarin sama-sama masih terbatas pada harta, ya. Masih terbatas pada harta. Nah, perbedaan yang mendasar antara infak dan wakaf yaitu kalau infak hartanya itu biasanya sekali habis atau tidak awet. Nah, kita ngasih jajan ke teman sekali habis kan, kita ngasih makanan ke tetangga sekali habis gitu. Yang pertama perbedaannya adalah kalau infak itu hartanya sekali habis dan cenderung sedikit, ya. Beda dengan wakaf. Kalau wakaf hartanya itu kekal, awet, dan cenderung memiliki nilai yang tinggi. Nah gitu, ya. Bapak ulangi, perbedaan yang mendasar antara infak dan wakaf adalah kalau infak itu hartanya sekali habis atau tidak awet dan cenderung nilainya kecil. Kalau wakaf nilainya itu barangnya itu kekal, awet, tahan lama, tidak sekali habis dan cenderung mempunyai nilai yang tinggi gitu. Itu perbedaan antara wakaf dan infak. Jadi maksudnya dari pengertian bahasa dan istilah di sini, tadi secara bahasa wakaf artinya menahan, ya, atau berhenti. Artinya harta yang sudah diwakafkan itu sudah tidak bisa dimiliki lagi oleh siapapun kecuali orang yang menerima wakaf. Bahkan tidak bisa diambil lagi oleh orang yang mewakafkan, nggak boleh. Seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid misalkan gitu, ya, tiba-tiba, nah maka harta yang sudah tanah yang sudah diwakafkan itu sudah tidak bisa dijual belikan lagi, ya, sudah tidak bisa dijual belikan lagi, sudah tidak bisa dimiliki oleh perseorangan lagi gitu. Jadi kenapa dinamakan berhenti? Karena tadi harta yang sudah diwakafkan sudah tidak bisa diapa-apain lagi, dalam artian sudah tidak bisa dimiliki lagi oleh siapapun, bahkan jangan diperjualbelikan. Pokoknya titik saja. Itu pokoknya tanah harus digunakan untuk keperluan umum. Bisa dibikin masjid, bisa dibikin madrasah gitu. Makanya dinamakan berhenti gitu. Selanjutnya dasar hukumnya banyak sekali, karena tadi Bapak bilang wakaf itu lebih mirip dengan infak, ya, maka dalilnya pun yang dipakai untuk wakaf itu cenderung sama dengan dalil yang dipakai untuk infak. Contohnya di sini yang pertama Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiku, tuh bahasanya yunfiku, infak, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin, seperti sebutir biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, pada setiap tangkai ada 100 biji gitu. Jadi satu kebaikan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat, ya.
Kan tadi satu kebaikan diibarat satu kali infak itu diibaratkan satu biji, yang mana satu biji tersebut tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 butir biji. Ya, jadi satu kebaikan dalam ayat ini potensinya bisa dibalas sampai 700 kali lipat, bahkan bisa lebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi potensi dari infak ini sangat tidak terhingga, ya, sangat tidak terhingga pahalanya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha mengetahui, ya. Ini dasar yang pertama, dasar dari wakaf. Ada tambahannya di sini, menurut Al-Quran dan terjemah Depageri, yang dimaksud dengan menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmu dan lain sebagainya. Lalu dalil yang kedua mengenai wakaf yaitu Al-Baqarah ayat 267, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu, tuh bahasanya infak lagi, ya, bahasanya infak lagi. Dalil yang digunakan dalam infak itu juga digunakan dalam wakaf, mirip. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fih wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, ya. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik, wa mimma akhrajna lakum, dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan, wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu, gitu. Jadi ada perintah untuk mengeluarkan infak dari sebagian hasil usaha kita atau hasil yang diberikan bumi untuk kita, gitu. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih jalan yang buruk. Wala yatayammamul khabitha minhu, dan janganlah kamu memilih jalan yang buruk untuk kamu keluarkan. Awas, artinya harta yang sudah kita terima itu jangan kita pergunakan dengan cara yang salah, gitu. Tunfikuna walastum biakhidhi illa an tughmidhu fihi, gitu. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya, gitu. Jadi jangan kita menggunakan harta tersebut yang kita juga tidak mau untuk melakukannya, ya. Wallahu wa'lamu anallaha ghaniyyun hamid, dan ketahuilah Allah maha kaya dan maha terpuji. Ini dalil yang kedua. Jadi yang diinfakkan itu sebagian harta dari kita, sebagian harta kita, ya, bukan seluruhnya. Dalil yang ketiga mengenai wakaf, Al-Hajj ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, irka'u, rukulah, wasjudu, sujudlah, wa'budu, dan sembahlah, rabbakum, Tuhanmu, waf'alul khaira, dan berbuatlah kebaikan, la'alakum tuflihun, agar kamu beruntung. Jadi wakaf itu termasuk waf'alul khaira, termasuk berbuat kebaikan, gitu. Rukulah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan berbuat kebaikan. Wakaf termasuk jelas amal soleh. Lalu ayat yang terkenal juga, Al-Imran ayat 92.
Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalul birra, kamu tidak akan meraih kebahagiaan, memperoleh kebajikan, kamu tidak akan bahagia hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wah, keras ini nih ayatnya. Kamu tidak akan merasakan bahagia sehingga kamu menginfakkan apa yang kamu sukai, apa yang kamu cintai. Jadi jelas ayat ini, dalam harta yang diinfakkan itu harus harta yang bagus, harta yang baik gitu, bukan harta yang jelek gitu. Di sini disyaratkan mimma tuhibbun, harta yang masih kamu sukai gitu. Jadi jangan memberikan sesuatu kepada orang lain yang kita pun tidak mau menerimanya gitu ya. Ada beras sudah busuk, kita juga udah nggak mau make, malah kita kasih ke orang lain juga sama gitu. Jadi berusaha memberikan yang terbaik. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Apapun yang kamu infakkan, min syai'in, walaupun cuma sedikit ya, apapun yang kamu infakkan, walaupun itu cuma uang 1000, walaupun cuma itu dianggapnya nilainya kecil, awas, berapapun nilainya, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah mengetahui akan hal itu. Dalil yang ketiga, masih banyak ini dalil. Sekarang hadis tambahannya. Hadis ini sangat populer sekali. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan ya. Idza mata benu dalam apa namanya? Dalam riwayat yang lain itu insan ya. Bukan ibnu, tapi kebetulan ini riwayatnya Muslim pakai kata ibnu. Idza mata benu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Kalau manusia itu sudah meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali yang 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin sholihin yad'u lahu gitu. Yang pertama amal soleh. Nah, wakaf itu termasuk sedekah jariyah, amal soleh. Yang kedua, yang tidak akan terputus, ilmu yang bermanfaat ya. Ketika kamu mengajarkan suatu ilmu kepada orang lain, ilmu itu bermanfaat, selama orang yang kamu ajarkan memakai ilmu kamu, maka pahalanya akan mengalir ke kamu, amin. Yang ketiga, anak soleh yang berdoa kepadanya, anak yang soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya, tidak akan terhalang, nyambung terus tuh. Hadis yang sangat terkenal nih, masyhur. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun dan syarat wakaf gitu. Yang pertama kita bahas rukun. Rukun wakaf ada 3. Yang pertama wakif. Tadi wakif adalah orang yang berwakaf. Wakif ini ada keterangannya. Bila perseorangan, jadi wakif bisa perseorangan ya, seperti di tabel nih. Wakif ini bisa perseorangan, bisa organisasi atau badan hukum seperti yayasan ya gitu. Wakif bila perseorangan, yaitu syaratnya harus orang yang sudah dewasa, berakal sehat, dan juga tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf. Jadi jangan sampai kita mewakafkan harta orang lain, apa-apaan itu. Nah, kacau nanti. Adapun untuk wakif organisasi atau badan hukum, wakaf dapat terlaksana jika sesuai dengan anggaran dan dasar organisasi atau badan hukum yang bersangkutan. Jadi yang wakif, orang yang berwakaf itu bisa perseorangan, bisa organisasi, atau merupakan badan hukum. Ada 3. Yang kedua, mauquf alaih atau nazir adalah orang yang menerima wakaf tersebut atau yang mengurus wakaf tersebut gitu.
Maquf alaih orang yang menerima wakaf atau yang disebut nazir. Nazir itu istilahnya pengurus ya, yang mengurus harta wakaf tersebut. Sama sebagai maquf alaih, sebagai penerima wakaf atau nazir, dia itu harus apabila perseorangan ya, penerimanya harus Islam ya, harus beragama Islam, harus baligh, harus berakal sehat, jasmani rohani dan amanah, tidak suka nipu gitu. Adapun jika organisasi menjadi nazir, menjadi pengurus wakaf, pengurus organisasi tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, dan organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, pendidikan, keagamaan gitu. Sementara jika badan hukum menjadi nazir, pengurus badan hukum tersebut harus memenuhi persyaratan nazir perseorangan dan badan hukum di Indonesia yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan. Nah begitu juga nazir atau maquf alaih, seperti halnya wakif, nazir atau maquf alaih bisa berbentuk berupa perseorangan, organisasi maupun badan hukum ya. Rukun yang ketiga, tadi yang pertama wakif, yang kedua mauquf alaih atau nazir, yang ketiga mauquf bih. Mauquf bih adalah harta atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan atau memiliki nilai gitu. Jadi mauquf alaih adalah harta yang diwakafkan. Jenisnya secara umum ada yang harta bergerak dan harta tidak bergerak gitu. Harta yang tidak bergerak contohnya tanah, bangunan gitu. Harta yang bergerak contohnya yang awet ya, kendaraan atau uang gitu. Itu kan bisa dipergunakan. Nah yang keempat, sigot. Sigot itu kalau dalam, bisa juga diartikan akad ya, akad ijab qabul. Sigot adalah ikrar. Ikrar itu pernyataan yang diucapkan atas kemauan wakif sendiri tanpa ada tekanan dan paksaan pada siapapun. Saya wakafkan, kata si wakif contohnya, di depan nazir, di depan mauquf alaih, di depan saksi, saya wakafkan tanah ini. Nah, misalkan kepada DKM Anu untuk menjadikan madrasah misalkan. Nah itu ucapan tersebut berupa sigot, artinya ikrar atau ijab qabul. Tapi awas, kalau sekarang tidak cukup hanya sigot ya, harus juga ada bukti legalitas. Karena banyak sekali kasus orang tuanya sudah mewakafkan, malah digugat lagi sama anaknya, mau diambil lagi. Itu kasihan nanti orang tuanya tuh yang mewakafkan. Jadi ada 4 ya rukun wakaf itu: wakif, mauquf alaih atau nazir, terus apa tadi yang mauquf bih ya, yang ketiga mauquf bih, harta yang diwakafkan, dan sigot, ikrar penyerahan. Macam-macam bentuk wakaf yang ada 2 ya. Yang pertama wakaf ahli atau zurri. Ahli itu keluarga ya. Zurri artinya keturunan gitu. Artinya wakaf, artinya ada wakaf yang hanya bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk sekelompok golongan saja, misalkan oleh keluarganya ya, tidak untuk umum. Contohnya di sini, seseorang mewakafkan buku untuk anaknya yang mampu mempergunakannya, yang kemudian diteruskan lagi kepada anak dan cucu-cucunya. Jadi wakaf ahli atau zurri itu hanya bagi kelompok tertentu, tidak semua orang bisa memanfaatkannya. Contohnya keluarga ya, harta yang turun-temurun. Nah yang kedua, lawan dari wakaf ahli atau zurri yaitu wakaf umum atau khairi. Wakaf umum ialah wakaf yang sudah sejak semula ditujukan untuk kepentingan agama atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu saja, seperti mewakafkan tanah untuk masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu dari cara membelanjakan harta di jalan Allah gitu. Jadi kalau kita lihat tabel, wakaf wakaf ahli, wakaf umum atau khairi ini peruntukannya itu sangat luas sekali ya.
Yang pertama, sarana kegiatan ibadah, bisa pakai masjid, musola, madrasah gitu ya, diniyah, TPQ gitu. Sarana dan kegiatan pendidikan dan kesehatan gitu. Sama tadi ya, madrasah, sekolah, bisa juga klinik ya, klinik. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, dan beasiswa. Bisa juga peningkatan ekonomi umat ya, dalam bentuk modal gitu. Dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat dan perundang-undangan yang berlaku. Bisa juga dipergunakan, ada yang mewakafkan tanah digunakan untuk jalan umum, nah itu juga boleh gitu. Ada yang mewakafkan tanah mau dibangun sumur, jadi orang bebas ambil air di situ, ada juga yang seperti itu. Jadi wakaf dari segi penggunanya ada dua ya, ada yang khusus bagi kelompok tertentu, ada yang umum. Yang khusus tadi bagi kelompok tertentu, zakat ahli atau zuri, dan yang khusus itu wakaf yang umum itu wakaf umum dan wakaf khairi, yang penggunaannya itu luas sekali. Hikmahnya banyak sekali ya, sebagai ungkapan syukur, terhindar dari cinta terhadap dunia yang berlebihan gitu, dan lain sebagainya. Dan yang lebih utama lagi, hikmah dari wakaf itu adalah bisa membangun ekonomi umat gitu ya, karena banyak sekali jasa-jasa yang berawal yang bisa terlaksana karena adanya orang yang dermawan yang mewakafkan hartanya gitu. Ini banyak sekali hikmahnya, Bapak skip aja. Perilaku mencerminkan penghayatan terhadap wakaf, contohnya satu saja, berupaya untuk selalu melaksanakan ajaran syariat Islam dari berbagai aspek gitu. Salah satunya adalah pemberdayaan umat melalui wakaf. Nah, ibadah ini disebut wakaf karena tadi memang wakaf kan artinya berhenti menahan, karena harta yang sudah diwakafkan sudah tidak bisa diapa-apain lagi, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diambil lagi oleh pihak wakif gitu. Tapi di sini ada pengecualian. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, apabila tidak dapat digunakan, wakaf boleh dijual dan uangnya dibelikan gantinya. Jadi mengganti dan memindahkan wakaf boleh, diperbolehkan dengan syarat alasan yang jelas, rasional, dan membawa manfaat, lebih tepatnya membawa manfaat, bahkan saat bermanfaat. Jadi gini, pada awalnya si Pak Haji itu mewakafkan tanahnya itu untuk panti asuhan misalkan, untuk panti asuhan. Nah ternyata panti asuhan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau tutuplah katakanlah gitu. Otomatis kan kalau tutup berarti sudah tidak bisa diambil manfaatnya. Nah maka bisa pihak mauquf alaih atau pihak nazir menjual atau mengganti fungsi dari bangunan tersebut. Diganti misalkan ganti jadi bikin masjid gitu, bikin sekolah misalkan gitu. Atau bahkan dijual dan nanti hasil uangnya itu dipergunakan untuk membuat fasilitas yang lain gitu, yang bisa bermanfaat untuk umat gitu. Prosedur dan tata cara wakaf. Nah, yang pertama, calon wakif, orang yang mau berwakaf itu menghadap nazir di hadapan PPAIW ya, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, yang mana PPAIW ini adalah kepala kantor urusan agama. Jadi kalau mau ngurus wakaf itu di KUA ya. KUA bukan hanya ngurus nikah saja, tapi wakaf juga itu menjadi kewenangan, legalitasnya itu menjadi kewenangan KUA gitu. Jadi kalau mau berwakaf, orang yang mau berwakaf dan yang menerima wakaf harus menghadap PPAIW gitu, kepala KUA setempat. Nah lalu ikrar wakaf.
selain dari selain dari wakif, selain dari mauquf alaih, selain dari ketua KUA ya, kepala KUA, juga harus ada 2 orang saksi untuk mendengarkan ikrarnya tadi, ikrar wakaf atau sigot ya. Status tanah wakaf dalam keadaan tutas, bebas dari ikatan atau sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini penting sekali sertifikat wakaf supaya nanti tidak ada yang menggugat ya, apalagi di kota-kota besar yang namanya tanah kan sangat malas sekali tuh. Udah diwakafin sama ayahnya, digugat sama anaknya. Atau pengganti yang sah dalam merupakan surat keterangan kepada saya yang dikuatkan oleh camat tentang kepemilikan tanah dan surat izin dari wali kota atau bupati dalam hal ini kalau disebut pertama. Jadi banyak sekali yang bisa mengurus legalitas wakaf ya, bukan hanya KUA. Kalau KUA tadi bisa mengeluarkan sertifikat wakaf, bisa juga dari kepala desa atau camat yang bisa mengeluarkan surat keterangan wakaf gitu, atau bahkan lebih jauhnya lagi sampai wali kota atau bupati ini bisa mengeluarkan surat keterangan yang diwakili oleh Subdit Pertanahan. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan mengenai wakaf. Yang namanya wakaf kalau dulu itu harus orang yang kaya ya, artinya punya banyak harta. Tapi kalau sekarang orang yang pas-pasan pun bisa berwakaf gitu. Contohnya ada yayasan atau pesantren atau lembaga yang menawarkan wakaf, bukan hanya hektar-hektaran tapi senti-sentian juga ada. Jadi misalkan silakan wakaf sebesar 5.000, jadi 5.000 udah bisa wakaf. Dengan Anda berwakaf 5.000, Anda telah membeli tanah seluas misalkan 10 cm persegi gitu ya. Jadi dengan uang 5.000 itu bisa berwakaf tanah 10 cm persegi gitu. Jadi wakaf itu kalau sekarang lagi lebih lebih maju lagi, bukan hanya harus yang hektar-hektaran gitu, puluhan meter, tapi 10 cm pun itu sudah termasuk wakaf. Ada yang seperti itu gitu. Tidak harus harta yang besar, wakaf tidak harus besar kalau sekarang gitu. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan lanjut nanti di bab yang ketiga. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.